بسم الله الرحمن الرحيم ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بمداومة الذكر في كل وقت وحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نقطة الشرفاء الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الأئمة في دين الحق وسائر المهتدين من الأمم الأولين والآخرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون المكرمون، عليكم بتقوى الله رب العالمين، وأجلبت الجنة للمتقين. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya dengan penuh rasa haru kita haturkan kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufik serta inayahnya kepada kita semua, yang memanjangkan usia kita dengan berkah dan selamat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersimpuh di hadapannya di masjid yang tercinta ini untuk melahirkan rasa syukur atas segala punya dan anugerahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Abu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang menebuskan risalahnya hingga akhir nanti. Semoga salawat dan salam senantiasa menyertai kita semua dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama yang hadir di masjid ini dan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak tadi malam hingga saat ini, di setiap tanggal 1 di bulan Syawal, kaum muslimin di seluruh dunia memandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa dan persaksian bahwasanya Dialah Rabbul Izzah yang Maha Agung, sekaligus menyadarkan kepada setiap hati yang beriman betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasanya Dia yang Maha Agung. Jabatan kemuliaan yang disandang oleh siapapun di dunia tiadalah berarti sama sekali bila dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana syahdu menyadarkan kita kepada hakikat pencipta dan pemelihara, bahwa Dialah pencipta diri ini dari mulai keberadaannya hingga keadaannya. Siang dan malam silih berganti digerakkannya dan didiamkan olehnya. Alam semesta berada dalam kandungannya. Jikalau kesadaran seperti ini terpelihara di dalam hati kita, niscaya tidak ada di antara kita menjadi orang-orang yang sombong, iri dengki, dan hasud menghasut sesama manusia, penyebar berita bohong, suudzon,
tidak taat dan tidak merasa malu di hadapan Rabb-Nya yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Inilah perasaan hati, suara fitrah manusia, kalimat suci, walaupun karena kesibukan dosa-dosa dan nafsu kita, kalimat suci tersebut sering diabaikan. Suara suci itulah yang saat ini bergema menggetarkan hati, terlebih saat dikumandangkan takbir Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat suci tersebut jika benar-benar tertanam dalam jiwa, maka hilanglah segala ketergantungan hati kita kepada unsur-unsur lain selain Allah Jalla Jalaluh. Tiada tempat menitipkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang di pagi yang suci ini, ibarat orang menanam, tentu kita harus dapat menikmati buah yang dipetik saat masa panen tiba, mendapatkan kepekaan hati dan rasa peningkatan kasih sayang kepada sesama, kemampuan berbagi dan memaafkan kesalahan manusia, terutama cemerlangan matahari, hijab yang selama ini mendinding rongga dada telah diontokkan sehingga kita mampu merasakan kenikmatan bermunajat, menjadikan hati lebih khusyuk dalam berdoa, seakan tanpa penghalang dengannya. Maka seakan tanpa sebab air mata berlinang deras ketika hati tersentuh gema suara takbir yang bergema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita amati bersama kehidupan di sekeliling kita, keadaan bangsa dan negara kita tercinta dari fenomena yang muncul akhir-akhir ini, belum lupa diingatan kita, Kalimantan Selatan ditimpa banjir, di lain tempat ditimpa gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, bahkan baru-baru kejadian di NTT dan di NTB, propaganda yang menelan jiwa manusia. Hal demikian dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru ala ayyuki wa alaihim falam yaf'al illa yushaku ayyahumullah bi'adabin min 'indih." Yang artinya, tiada ada dari suatu kaum mereka mengerjakan kemaksiatan dan di tengah mereka ada orang yang mampu atas melarang mereka, namun ia tidak memperbuat, melainkan hampir-hampir Allah Subhanahu wa Ta'ala meratakan dengan siksa dari sisinya. Sudah nampak terang benderang kejahatan di muka bumi, kemaksiatan dan kemungkaran yang tiada henti, seperti perzinahan, mabuk-mabukan, perampokan, pergaulan bebas, pembunuhan, manipulasi dalam jual beli, serta menyalahgunakan jabatan dan lain-lain sebagainya. Seakan menjadi tradisi dan bukan hal yang memalukan sepanjang hari, tanpa peduli dilihat orang, bahkan tidak segan-segan mengorbankan teman, keluarga, dan masyarakat. Ini sudah hilang akal sehat dan hilang suara hati mereka, hanya menggombal hawa nafsu dan angkara murka, sehingga tidak bisa membedakan yang baik dengan yang jahat, perintah dan larangan di dalam agama. Firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd ma 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di laut
dengan sebab olah tangan manusia, agar supaya mereka merasakan sebahagian siksa kejahatan mereka yang mereka kerjakan, agar supaya mereka kembali. Namun seakan manusia sekarang sudah buta, sudah tuli dan bisu, sehingga sedikit pun tidak mampu mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi, atau apakah ini memang merupakan tanda-tanda kehancuran sudah di hadapan mata, sehingga Allah memperingatkan di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha wa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarna tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu kampung, suatu kota, suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan, kefasikan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya lah berlaku di hadapannya ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kita semua mengharap keampunan Allah dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta kita semua mendapatkan taufik dan hidayah serta inayahnya, dan digolongkannya kita semua di golongan orang-orang yang saleh, yang berjalan di jalan yang benar, dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam iman, dapat mengatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul allam. Wallahu yaqulul haq wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur